Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada video kali ini saya akan belajar membuat web sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Kemudian untuk datanya akan saya simpan di database MySQL atau MariaDB ya. Jadi nanti pada web ini saya akan menggunakan operasi CRUD ya. Itu operasi di database ya, dimana C-nya adalah create ya. Create ini untuk menambah data, kemudian R-nya adalah read ya untuk menampilkan data, kemudian U-nya adalah update untuk mengubah data. Kemudian D-nya yang terakhir adalah delete ya, dimana delete ini adalah operasi untuk menghapus data ya pada database. Jadi untuk source code-nya saya sudah dapat dari ChatGPT ya. Jadi akan saya coba cek strukturnya. Jadi struktur projectnya seperti ini ya, aplikasi booking hotel sederhana gitu ya. Dimana di sini nanti ada folder hotel minus booking ya. Jadi hotel minus booking ini adalah folder yang paling pertama atau yang paling atas nanti di strukturnya ya. Kemudian ada folder aset. Jadi saya coba buat dulu folder atau direktori hotel minus booking ya pada direktori htdoc. Jadi saya ke termux-nya dulu. Kemudian saya masuk dulu ke folder htdoc. Kemudian pada folder htdoc ini saya buat satu folder atau direktori dengan nama tadi hotel minus booking ya. Hotel minus booking. Oke, jadi udah benar seperti ini. Jadi membuat folder atau direktori dengan perintah mkdir di sini, kemudian spasi nama folder atau direktori yang akan dibuat ya. Ini cara membuat folder atau direktori di Linux. Kemudian kita bisa coba enter. Kemudian kita bisa verifikasi ya, apakah folder atau direktori hotel minus booking ini sudah terbuat ya dengan perintah ls atau list ya. Oke, di sini kita coba lihat ada folder ya. Jadi tulisan yang biru ini ya, tulisan hotel minus booking ini merupakan folder yang barusan saya buat. Oke, saya akan coba masuk dulu ke dalam folder hotel minus booking. Oke, saya sudah masuk ke dalam folder hotel minus booking. Bisa dilihat nanti dari promnya ya, berubah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya sini saya akan coba buat 3 folder ya, dimana di sini ada folder aset, config, kemudian views ya. Jadi saya buat dulu folder aset di sini menggunakan perintah mkdir. Jadi folder aset ini berada di bawah direktori atau folder hotel minus booking ya. Oke, tulisannya sudah benar, kita lihat dulu. Set, oke, tulisannya sudah sesuai, kita enter. Kemudian kita cek lagi dengan perintah ls. Oke, di sini terlihat sudah ada satu folder dengan nama aset ya di dalam folder hotel minus booking ya. Kemudian kita buat satu lagi di sini dengan nama config ya. Oke, saya buat lagi dengan perintah mkdir di sini dengan nama config ya. Kemudian satu lagi di sini folder dengan nama views ya. Oke, mkdir dulu, sorry. Mkdir views. Oke, sudah benar. Saya coba enter, kemudian saya tampilkan dengan perintah ls. Oke, di sini sudah ada 3 folder yang saya buat ya dengan nama aset, config, dan views ya. Dimana aset ini nanti untuk menyimpan file CSS ya untuk tampilan dari websitenya. Kemudian untuk config-nya saya lihat di sini. Oke, di sini untuk menyimpan kode PHP untuk koneksi database ya pada folder config, kemudian folder views di sini.
Kita lihat isinya adalah header dan footer ya. Ini untuk front end ya, front end webnya di Vue.js. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan coba lihat di sini untuk langkah yang kedua di sini ya. Saya akan buat saya akan buat file ya dengan nama create_database.sql ya. Jadi ini query SQL untuk membuat database ya dengan nama hotel_booking ya. Kemudian kita akan gunakan database-nya atau akan dimanajemen dengan query use ya, spasi hotel_booking titik koma, kemudian perintah create table di sini, create table booking. Nah, ini berarti kita membuat satu tabel ya dengan nama booking ya, dimana untuk atribut atau field-nya di sini ada ID ya, name, email, phone, check-in_date, check-out_date, room_type ya, kemudian create add ya. Oke, ini jadi saya copy, saya akan buat file ya di dalam folder hotel minus booking ya, create_database.sql. berarti kita bisa buat dengan teks editor Nano ya, Nano create_database.sql, create_database .sql ya, create_database.sql. Oke, sudah benar tulisannya. Ini akan saya enter, kemudian saya akan paste di sini kode dari ChatGPT. Oke, jadi untuk file query SQL ya, biasanya disimpan dengan ekstensi atau format .sql ya. Ini akan saya simpan menggunakan Ctrl O, kemudian enter, baru saya tekan Ctrl X ya, untuk keluar dari teks editor Nano-nya. Jadi jika saya tampilkan isi dari folder hotel minus booking, sekarang sudah ada tambahan satu file dengan nama create_database.sql ya. Jadi ini filenya. Untuk selanjutnya saya akan buat koneksi database-nya di sini di langkah yang ketiga, di mana filenya namanya database.php ya. File database.php ini kita simpan di dalam folder config. Ini akan saya copy. Jadi saya akan masuk dulu ke dalam folder config ya, dengan perintah cd spasi config ya. Kemudian saya akan buat lagi seperti tadi menggunakan teks editor Nano ya. Namanya adalah database.php ya. Database.php. Oke. Database.php ya, benar. Ini akan saya enter, kemudian akan saya paste di sini isinya. Oke ya, jadi untuk MariaDB di Termux ini untuk hostnya tidak bisa menggunakan localhost ya, atau alamat domain loopback. Saya tidak tahu kenapa ya. Jadi untuk MariaDB di Termux ini harus menggunakan alamat IP loopback, yaitu 127.0.0.1. Kemudian usernya ini saya hapus dulu. Kita gunakan username dari Termux-nya ya, seperti pada video sebelumnya ya. Saya akan coba cek dulu username dari Termux-nya dengan perintah I ya, kemudian saya enter. Ini adalah username dari Termux-nya. Kemudian saya balik lagi ke file yang tadi menggunakan perintah nano spasi database.php. Saya akan enter. Sini saya akan masukkan usernya tadi, username-nya. Oke, kemudian untuk passwordnya kosong karena saya tidak mengatur passwordnya pada database MariaDB atau MySQL-nya. Kemudian untuk nama database-nya di sini hotel_booking ya, di file yang tadi ya, yang ekstensinya .sql. Ini udah sama. Oke, ini untuk koneksi database-nya sudah selesai. Kita akan coba simpan menggunakan Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X ya.
Oke, untuk selanjutnya saya akan coba buat lagi ya. Kita buat lagi file yang lain di sini. Ya, tadi untuk file database.php sudah selesai. Di langkah yang keempat kita buat halaman utamanya ya dengan nama index.php. Jadi untuk nama file PHP atau HTML di Apache Server atau Nginx ya, yang akan dijalankan pertama kali adalah file dengan nama index.php atau index.html ya. Jadi itu pengaturan default dari Nginx atau Apache. Nah, sekarang ini saya akan copy. Nah, di sini index.php ini berada pada folder hotel minus booking. Jadi saya akan keluar dulu dari folder config dengan perintah cd spasi titik-titik. Ini perintah untuk kembali satu folder sebelumnya ya. Nah, sekarang saya sudah ada pada folder hotel booking. Saya akan buat lagi tadi dengan text editor nano. Kemudian saya akan copy ini ya. Nano, kemudian nama filenya index.php ya. Index.php. Kemudian saya coba enter dan saya paste di sini. Oke, di sini nanti isi dari kode ini ya akan menjalankan ini ya, akan mengeload file header yang ada pada folder views ya. Kemudian di sini juga file add_booking yang belum dibuat, kemudian list_booking juga sini, kemudian footer ini belum kita buat semua ya. Oke, kita simpan dulu ini, Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X untuk keluar dari text editor nanonya. Kemudian file berikutnya yang akan saya buat adalah file dengan nama add_booking.php ya, dimana isinya ini. Oke, ini adalah kode PHP untuk menambahkan data booking tamu hotel ya. Jadi kodenya seperti ini. Oke, di kodenya ini ada formnya juga ya, untuk nama tamu hotelnya gitu ya. Kemudian email, alamat telepon, tanggal check-in, tanggal check-out, dan tipe kamarnya ya. Jadi ini akan saya copy, kemudian akan saya buat, ini masih dibuat di dalam folder hotel_booking ya, dengan perintah nano spasi, nama filenya tadi adalah add_booking.php. add_booking.php ya. Ini akan saya enter, kemudian kodenya akan saya paste di sini. Oke, seperti ini. Ini akan saya simpan dulu menggunakan kombinasi keyboard Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Oke, kemudian untuk yang keenam di sini saya akan coba buat file list_booking.php, di mana file list_booking.php ini digunakan untuk menampilkan data tamu ya, yang tersimpan pada database. Ini saya akan copy. Ini juga tersimpan pada folder hotel minus booking ya, berarti perintahnya nano seperti ini. Oke, add-nya akan saya ganti dengan tulisan list ya. Jadi akan saya ganti add dengan tulisan list seperti ini. list_booking.php ya. Kemudian akan saya enter dan akan saya paste di sini. Kodenya tadi udah saya copy. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya ini akan saya simpan menggunakan kombinasi keyboard Ctrl O, kemudian enter untuk menyimpan, kemudian Ctrl X untuk keluar dari text editor nano ya. Kemudian di sini langkah ketujuh, ini saya akan buat file dengan nama edit_booking.php. Ini kodenya akan saya salin. Oke, sekarang kita akan ganti tulisan list tadi menjadi edit ya.
Oke, seperti ini, edit underscore booking.php, dimana nanti kode ini gitu ya akan digunakan untuk mengubah data tamu ya jika ada kesalahan. Misal kita salah menginputkan nama tamunya, ini bisa kita edit ya nanti menggunakan file atau kode PHP dengan nama edit underscore booking.php. Ini akan saya simpan juga menggunakan Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X ya. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah yang ke-8. Di sini kita akan buat lagi satu file dengan nama delete booking ya .php. Jadi editnya akan saya ganti dengan tulisan delete ya. Oke, sudah seperti ini. Akan saya enter, akan saya coba paste di sini. Oke, ini akan saya simpan menggunakan Ctrl O, enter, kemudian keluar menggunakan Ctrl X. Kemudian yang ke-9 ini adalah file yang terakhir. Nah, file ini namanya adalah style.css ya. Di mana file style.css ini akan tersimpan pada folder aset ya, kemudian masuk lagi ke dalam folder CSS. Nah, di sana akan kita simpan file dengan nama style.css ini. Ini isinya saya copy dulu. Berarti saya akan masuk dulu ke dalam folder yang tadi saya buat dengan nama aset ya, folder aset. Oke, kita akan coba ls di folder aset ini apa saja isinya, kita akan cek dengan perintah ls. Oke, masih kosong ya. Jadi kita harus buat satu folder dengan nama CSS ya. Ini saya akan coba cek dulu struktur projectnya. Oke, di sini ya. Dalam folder aset ada CSS ya. Oke, kita akan coba dulu buat CSS di sini, folder CSS. Nano. mkdir ya. Untuk membuat folder kita menggunakan mkdir. Kemudian CSS ya, nama foldernya CSS. Kemudian kita akan coba cek lagi dengan perintah ls. Oke, folder CSS sudah ada. Kita akan buat file dengan nama nano spasi style .css ya. Oke, jadi ini untuk tampilan webnya nanti ya. Kita akan coba paste di sini. Ini akan saya simpan dulu ya menggunakan Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Oke. Nah, sampai pada langkah ini ya. Kita lihat tadi. Nah, ini ya. Yang ke-9 ya, membuat file style. Nah, di sini untuk kode lagi satu kode lagi belum dibuatkan oleh ChatGPT, yaitu kode script.js yang ada di dalam folder JS ya. Jadi ini nanti akan saya buat script.js-nya pada video selanjutnya ya. Karena video ini durasinya udah 19 menit ya. Jadi mungkin akan saya cukupkan video ini. Ini akan menjadi video part pertama ya. Untuk membuat aplikasi booking hotel sederhana ya. Di mana nanti terdapat operasi CRUD ya, create, read, update, delete ya. Oke, nanti untuk lanjutan dari project ini gitu ya, saya akan coba menghubungkan project ini nanti dengan REST API Mikrotik ya, dimana tamu hotelnya nanti akan otomatis mendapatkan user hotspot ya, akan otomatis mendapatkan user hotspot atau user hotspotnya akan otomatis
terbuat ya, atau dibuat nanti di Mikrotiknya ya, menggunakan aplikasi web booking hotel yang saya buat gitu ya. Jadi nanti saya akan coba hubungkan Mikrotik yang menggunakan REST API pada aplikasi ini ya. Jadi ketika ada tamu yang datang, data tamunya dicatat, tersimpan di dalam database, dan otomatis juga nanti user hotspot untuk tamu tersebut akan dibuat ya, dan usernya akan disimpan pada Mikrotik ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk username hotspotnya saya akan ambil nanti dari atribut atau field name di sini. Kemudian untuk passwordnya mungkin bisa saya ambil dari tanggal check-in ya, atau check-outnya. Oke, jadi karena video ini udah berdurasi 20 menit lebih ya, supaya tidak terlalu panjang, saya akan lanjut lagi di part yang kedua. Untuk oke ya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Oke, saya cukupkan videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.